Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Mbak Anaknya mana? Mbak Anaknya totalnya 50 ya kalau nggak salah. Iya, Ibu, 50. Iya, baru 30. Em, tak tunggu sampai 8.20 ya. Nanti tolong dikabari teman-temannya. Karena habis ini saya absen aja ya. Tolong diinfo di grup. Oke, saya tunggu 8.20. Oke, karena udah jam 8.21 ya. Udah lebih juga waktunya. Kita langsung mulai aja. Mbak Anake, minta tolong yang hari ini di screenshot bisa, atau mungkin temennya pakai laptop bisa men-screenshot.
Jadi ini ada dua halaman. Kalau kalian pakai laptop, di screenshot itu yang akan terus dikirimkan ke saya ya. Jadi saya tahu siapa aja yang nggak masuk. Tuh. Yang screenshot siapa Mbak Anake? Saya juga men-screenshot tuh. Oh ya udah, silahkan. Sudah Mbak? Sudah, Bu. Oke, mulai ya. Dari screen dulu. Hari ini kalian nggak ada kuliah atau ya jam segini ya? Jam berapa nanti Mbak? Jam 10 kurang ya? Nanti jam berapa Mbak anaknya? Saya lupa. Jam 9 berapa? Jam Ada kuliah lagi? 9.50, Ibu. Oh ya, ya udah. 9.50. Mm-mm. Ya, oke. Nanti kalau misalkan waktunya nggak nutut, saya tetap kasih PPT-nya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Untuk PPT-nya udah kelihatan belum? Sudah. Ya, Ibu. Udah, Ibu. Oke, ya. Jadi untuk praktikum sampean apa kuliahnya tentang emulsi. Kemarin kita sudah sempat belajar tentang apa? Larutan ya, sekarang emulsi. Kalau larutan kemarin satu fase apa dua fase? Satu fase, Ibu. Satu fase. Ya, terus ditandainya dengan berbentuk larutan jernih ya, terlarut semuanya. Kalau emulsi kemarin sempat saya singgung sedikit kayaknya. Kalau emulsi satu fase atau dua fase? Dua Dua fase. fase. Emulsi berapa yo? Dua Dua fase ya. fase. Dua fase apa sama apa? Minyak sama Minyak air. sama air. Minyak sama air. Ya, di cover PPT ini juga udah ada ya gambar minyak sama air. Oke. Jadi untuk emulsi itu dua fase. Ada fase dalam sama fase luar. Yang mana fase dalamnya itu juga berupa cairan, fase luarnya juga cair ya. Kalau misalkan suspensi itu padat sama cair. Kalau emulsi cair-cair gitu ya. Nah, fase dalam ini bisa berupa minyaknya atau berupa airnya. Jadi tipenya bisa OW atau WO ya. Yang menjadi fase dalam itu berupa bentuknya berupa butiran atau tetesan. Kemudian kalau untuk fase luar itu yang cairan yang mengelilingi bagian luarnya gitu. Nah, ini tipe. Kalau OW berarti singkatannya apa tuh OW itu? Oil and water. Singkatan OW apa? Kemarin lo bisa apa yuk? OW itu oil sama water. Kalau kalau dilihat dari gambar yang biru, kira-kira yang kuning ini airnya apa minyaknya? Minyaknya, Ibu. Minyaknya, Ibu. Ya, yang kuning-kuning ini minyaknya. Artinya oil in water itu artinya minyaknya yang di dalam, airnya yang di luar. Ya, jadi yang menjadi fase dalam atau butiran atau tetesan adalah minyak, yang menjadi pembawanya atau fase luarnya adalah air. Terus kita beralih ke gambar yang warna kuning. Kalau gambar yang warna kuning itu yang birunya atau titik-titiknya itu air apa minyak? Air, Ibu. Air ya, yang jadi tetesan atau fase dalamnya air, yang fase luarnya apa? Minyak. Minyak. Fase luarnya minyak. Ya, jadi ini ya cara bacanya kalau OW berarti yang di depan itu adalah menjadi fase dalam. Oh, oilnya, oil in water, berarti minyak dalam air. Kalau OBO, oh berarti waternya yang jadi fase dalam. Terus oilnya jadi fase luar ya. Kemudian emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam membentuk tetesan kecil.
Jika minyak merupakan fase terdispersi dan larutan merupakan fase pembawa, disebutnya minyak dalam air. Berarti gambar yang kiri apa yang kanan kalau minyak dalam air? Yang kiri. Yang kiri. Sebaliknya, jika air atau larutan air yang merupakan fase terdispersi dan minyak atau bahan seperti minyak merupakan fase pembawa, disebutnya emulsi air dalam minyak. Ya, kemudian, nah ini contoh sediaan suspensi apa kemarin kalau kita sempat tebak-tebakan di kelas apa? Contoh sediaan suspensi emulsi apa? Scott Scott emulsion, Ibu. emulsion. Scott emulsion ya. Jadi mungkin kalau Scott itu ini nih kemasannya botol warna apa ya? Warna kuning, Ibu. Kuning apa coklat? Botol warna apa? Itu stiker ya kuning itu. Coklat, Ibu. Coklat, Ibu. Coklat. Coklat. Botol botol coklat. Kalau botol coklat itu mungkin kita sulit mengamati ya di dalamnya itu sebenarnya bentukannya gimana gitu ya. Nah, ini mungkin disimulasikan kalau misalkan ditaruh di wadah beker gelas. Jadi kalau emulsi ketika dituang atau didiamkan, dia itu akan terpisah fase minyak dengan fase air. Minyak itu selalu di atas. Kenapa kok minyak itu selalu di atas? Karena berat jenis minyak lebih ringan dibandingkan dengan air, sehingga minyak posisinya di atas ya. Kemudian kalau kita mau minum Scott Emulsion atau kita mau minum Cerebrofit itu disuruh apa? Sarankan untuk diapakan dulu sebelum diminum? Di Kocok. 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 dikocok dulu ya. Jadi semua sediaan emulsi dan suspensi. Oh ya, Mbak, kalau misalkan Suaranya tidak kemudian terdengar. gimana Mbak? Suaranya agak putus-putus, Bu. Oh iya, sekarang masih putus-putus enggak? Tidak. Oke, nanti diinfo aja pokoknya ya. Jadi nanti kalau misalkan mau digunakan sediaan emulsi itu dikocok. Nah, kalau dikocok dia menjadi butiran yang ini, terdispersi menjadi yang bentuk yang kecil-kecil. Artinya apa? Fase minyak dan fase airnya bersatu, ya. Kemudian kalau ditaruh lagi, dibiarkan lagi dalam beberapa menit, dia itu akan terpisah lagi. Kemudian MA itu berarti apa? Kalau bahasa Inggris tadi kan OW. Kalau MA berarti tipe apa? Minyak dalam air. Minyak dalam air ya bahasa Indonesianya. Minyak sama air itu bisa bersatu enggak? Tidak, Ibu. Bisa ya. Minyak sama air itu enggak bisa bersatu. Nah, supaya bersatu, kita perlu tambahkan emulgator atau surfaktan ya. Jadi nanti proses pembuatan sediaan emulsi yang di resep itu pasti ada yang namanya emulgator atau surfaktan. Jadi nanti ketika minyak sama air dicampur sama emulgator, dikocok, dia akan terbentuk butiran atau tetesan yang terdispersi. Kemudian kalau dibiarkan, dia tetap apa namanya terdispersi, tapi kalau dalam jangka waktu yang lama dia akan memisah. Agar sistem stabil, perlu ditambahkan emulgator atau surfaktan yang bekerja di ruang antara kedua fase untuk mencegah pemisahan fase-fase tersebut. Jadi surfaktan atau emulgator itu juga ada sifatnya. Ada yang lebih suka air, sama ada yang lebih suka minyak. Sebisa mungkin kita menggunakan surfaktan yang bisa ditaruh di keduanya, ya, supaya untuk mencegah terjadinya pemisahan fase. Kemudian, nah ini kemarin kayaknya sempat kita singgung di farmasetika dasar. Kalau suka minyak, disebutnya apa? Lipofilik apa fobik? Lipofilik, Ibu. Lipofilik, Ibu. Filik ya. Kemudian yang suka air disebut hidrofilik. Jadi
kalau untuk pembuatan sediaan emulsi itu nggak melulu isinya cuman air sama fase minyak, tapi ada yang lain kan tetap perlu ditambahkan pengawet ya seperti itu. Nah, pengawet-pengawetnya itu lebih suka kemana? Kalau dia pengawetnya seperti nipagin sama nipasol dia nggak suka air, berarti nanti dilarutkan di fase minyaknya. Terus kemudian kalau misalkan ada bahan tambahan lain yang nggak suka minyak, berarti kita bisa tambahkan di fase airnya. Nah, antara fase minyak sama fase air tadi udah dibuat masing-masing, kemudian dijadikan satu, ditambahkan surfaktan atau emulgator, dikocok, terjadilah emulsi. Nah, yang sebelah kiri nih, yang kayak cacing-cacing, itu pernah lihat belum? Mungkin waktu SMA. Ya, jadi ini adalah gambaran eh, dari surfaktan gitu ya. Surfaktan itu punya sifat dia bisa sama air, bisa sama minyak. Jadi kepalanya itu hidrofilik ya. Artinya hidrofilik berarti suka air. Lah ekornya atau buntutnya di sini dia sukanya sama minyak atau disebut juga hidrofobik ya, nggak suka air tapi sukanya minyak. Jadi itulah kenapa si surfaktan itu kok bisa mengikat antara fase minyak sama fase air. Kenapa? Kalau nanti saya tanyakan. Karena dia punya kepala yang sifatnya hidrofilik dan punya ekor yang sifatnya apa? Lipofilik atau hidrofobik ya. Kemudian persyaratan sediaan emulsi. Yang pertama dia harus stabil secara fisik dan kimia. Kemudian homogen, dosisnya tepat dan seragam. Yang kedua, ukuran partikel fase dalam kecil dan sama besar. Dan yang ketiga, tidak terjadi ketidakstabilan emulsi yang bersifat irreversibel. Jadi kalau misalkan nanti kamu buat sediaan emulsi, sebisa mungkin kita harus membuat ukuran drogen sama ukuran tetesnya itu sama. Kalau misalnya apa? Nanti banyak airnya, entah dampaknya fase minyak sama fase airnya itu akan terpisah dan nggak bisa dicampur lagi gitu. Jadi kalau saya tanya ke Mbak sama Mas di sini, tanda-tanda kalau emulsi rusak berarti apa? Kan tadi saya ulangi ya, kalau misalkan kita punya emulsi dikocok, dia bisa bercampur ketika bagus. Kalau yang nggak bagus atau tandanya rusak itu berarti seperti apa? Tetap memisah. Kalau tandanya oh, oh, tandanya rusak itu dia akan memisah dan ketika dikocok, ketika mau digunakan, dia nggak bisa nyampur, tetap misah. Nah, itu yang kita tidak mau ya. Kemudian ini sediaan emulsi menurut asal bahan ya. Yang pertama emulvera atau dari alam. Di mana fase dalamnya sama ya, ada minyak, ada emulgator, kemudian ada fase luarnya berupa air. Tentulah emulsi. Kalau saya tanya, kalau melihat gambar yang di sini, emulsinya berarti tipe apa ya? OW atau WO? Oh, wait. Jelas nggak ya? Kok nggak ada yang jawab? Owe, Ibu. Oh, wait. Weh, Mbak, suara saya jelas nggak ya, Mbak ya? Saya takut gangguan ini sinyalnya. Jelas, Ibu. Kakak tahu nggak suara? Tapi terkadang putus-putus, Gimana? Ibu. Jelas, tapi terkadang putus-putus. Gimana, Mbak? Bentar, saya tadi sebentar ya.
Ya, tipenya berarti OW, minyak dalam air. Contohnya apa? Ada yang pernah tahu santan nggak? Loh, Tahu ada yang Ibu. pernah tahu santan nggak? Tahu, Ibu. Tahu Ibu. Biasanya dibuat apa? Buat masak, Masak apa? Buat masak campuran es sayur dawet. deh. Sayur Langsung lodeh. anaknya Sayur pikirannya langsung nangka es Ibu. dawet ya. Masih pagi loh anaknya. Ya, oke. Ini contohnya emosi alam ya, contohnya santan. Kemudian emulsi spuria atau yang buatan itu fase dalamnya minyak, sama prinsipnya emulgator, air terbentuklah emulsi. Contohnya apa? Minyak ikan ditambah PGA tambah air terbentuk emulsi minyak ikan. Minyak ikan sebagai fase minyak atau fase air? Fase minyak, Terus air sebagai fase air. Kalau PGA berarti sebagai emulgator, emulgator. Ya, prinsipnya pokoknya kalau emulsi ada minyak, air, sama emulgator. Kemudian ini mengulang yang tadi ya. Menurut tipe emulsi dibagi menjadi dua, tipe oil in water sama water in oil ya. Kemudian ini menurut konsistensinya. Contohnya yang bentuknya cair tadi Scott emulsion itu kan emulsi minyak ikan ya. Terus kalau bentuknya semi solida contohnya krim. Jadi krim itu sebenarnya prinsipnya sama seperti emulsi. Yang membedakan apa? Fase minyaknya. Jadi kalau emulsi pakai minyak cair, kalau krim pakai minyak padat ya. Diingat-ingat ya. Jadi krim sama emulsi prinsipnya sama. Sama-sama dua fase, fase minyak dan fase air. Yang mana emulsi menggunakan minyak cair dan kalau krim pakai minyak padat. Kemudian untuk pemakaian sediaan emulsi untuk obat dalam, nah ini juga diingat-ingat. Untuk obat dalam umumnya menggunakan tipe yang MA atau minyak dalam air ya. Yang mana biasanya itu rasa atau baunya nggak enak tapi mudah dicerna. Kalau Scott Emulsion ada yang pernah minum nggak waktu kecil? Atau mungkin sampai sekarang? dulu pernah Ibu. Dulu pernah. Rasanya apa? Enak apa gak enak? Rasa jeruk Bu. Enak tau berarti? Ya. Iya, ada rasa-rasanya. Iya, soalnya ada rasa-rasanya. Kalau misalkan dia original bener-bener minyak ikan kan pasti amis banget dan gak enak ya baunya. Gitu. Nah, itulah pentingnya apoteker di industri ya. Meracik atau membuat memformulasi sediaan yang gak enak jadi enak ya. Terus kalau obat luar, tipenya itu bisa minyak dalam air atau air dalam minyak sesuai dengan kebutuhan. Menurut Mbak Mas sendiri pernah pakai krim apa belum? Pernah apalagi yang cewek-cewek yo. Krim pagi, krim malam ya. Nah, menurut kalian kalau untuk krim itu dia tipenya minyak dalam air atau air dalam minyak? Kira-kira kalian kalau buat krim suka yang lengket setelah dipakai atau gimana? Atau yang mudah tercucikan? Ayo coba preferensinya lebih suka yang mana? Suka yang ringan Ibu. Suka yang ringan. Yang ringan itu berarti yang mudah dicuci Iya, atau iya. yang sulit dicuci? Yang mana? Yang mudah dicuci Bu. Mudah dicuci Yang Bu. mudah dicuci. Cepat hilang lah, An. Tapi nggak berat di wajah Bu. Ini udah ngarahnya ke krim kecantikan ya kayaknya. Ke kosmetik ya. Jadi kalau misalkan untuk krim-krim ya, terutama misalnya untuk krim malam, itu kan kita pakainya di malam hari ya. Kita pakainya sebelum tidur, berarti kan sudah tidak ada aktivitas lagi. Nah, umumnya dia itu tipenya yang apa? Air dalam minyak. Berarti fase luarnya adalah fase minyak. Supaya apa? Krimnya ini tahan lama sampai pagi.
gitu. Jadi tidak mudah terbersihkan, nggak gampang hilang gitu loh. Ya, beda lagi kalau memang kebutuhannya apa ya, untuk krim-krim yang bukan kosmetik mungkin ya, yang diinginkannya cepat hilang, itu mungkin lebih cocoknya untuk tipe yang minyak dalam air gitu. Ya, kemudian tujuan pemberian bentuk sediaan emulsi. Yang pertama, rasa dan bau tidak enak dari minyak dapat ditutupi. Jadi nanti kalau misalkan ada resep, bahan bakunya atau bahan utamanya adalah minyak, itu sudah pasti dibuat emulsi atau krim, ya. Kemudian biasanya minyak itu kan baunya tengik ya. Nah, itu sih yang salah satu menjadi em, apa permasalahan yang mungkin perlu diatasi dalam pembuatan emulsi. Kemudian minyak dalam butir halus mudah dicerna, lalu memudahkan pemakaian untuk obat luar. Jadi kalau untuk pengolesan itu tadi ya contohnya, kalau diinginkan tipe krimnya itu lebih tahan lama ketika digunakan di kulit, itu cocoknya tipe air dalam minyak atau water in oil. Tapi kalau diinginkannya mudah terbersihkan, itu cocoknya untuk tipe minyak dalam air ya. Jadi yang diingat-ingat fase luarnya. Kalau misalkan untuk mudah dibersihkan atau enggaknya. Sekarang saya tanya, kalau untuk sediaan emulsi, tadi kan kita sempat bahas krim. Emulsi itu berarti per oral, per topikal, parenteral atau apa? Kalau emulsi. Bisa per oral, bisa per Ya, jadi untuk emulsi per oral ya diminum. Nah, kalau diminum, kalian lebih suka minum air apa minum minyak? Air. Air. Minum air. Kalau sukanya minum air, berarti lebih cocok tipe yang mana? Oil in water atau water in oil? Oil in water. water. Oil in water ya. Jadi harus tahu alasannya ya. Oke, udah ngerti. Terus ini ada tanda-tanda ketidakstabilan emulsi ya. Yang pertama ada coalescence ya. Kalau coalescence, jadi gini sih sebentar. Yang tengah itu adalah emulsi yang baik ya. Ukurannya diusahakan seragam. Kalaupun tidak seragam, itu perbedaannya sangat kecil ya. Nah, ketidakstabilan yang pertama adalah coalescence. Kalau coalescence berarti apa yang terjadi pada butirannya? Kalau kalian lihat gambar. Menyatu. Hmm? Menyatu berarti yang kecil ketemu. Jadi kalau koalesen itu bergabungnya butiran-butiran atau tetesan ini menjadi lebih besar ya. Ini koalesen. Kemudian kalau flokulasi, apa tadi kalau flokulasi? Kalau dilihat gambarnya dulu aja. Ayo, masuk berapa mahasiswa kok ono sing tahu? Dilihat gambar itu. Tunjuk aja wes daripada saya ngomong sendiri ya. Mbak Aisyah ada Mbak Aisyah. Ada Ibu. Mbak Aisyah, kalau flokulasi berarti apa yang terjadi pada butirannya kalau dilihat dari gambar? Dia itu bergerombol tapi ya memisah. Bergerombol tapi memisah. Bedanya sama koalescens apa? Kalau coalescence itu dia bergelombol besar, kalau yang flocculation bergelombolnya kecil. Bergerombolnya besar sama bergerombolnya kecil ya. Oke, nggak apa-apa kan masih lihat gambarnya dulu ya, belum dapat penjelasannya. Oke, sekarang kalau creaming, coba Mbak Anggita, Mbak Anggita Safrin, coba dilihat gambarnya tuh aja loh. Creaming apa kalau creaming?
Dia itu Bu ke atas ngapung. Ya, mengapung. Apa sih ngapung? Butirannya Fase mengapung di atas. apanya yang ngapung? Butirannya itu. Butirannya ngapung ya. Oke, benar. Terus habis gitu kalau breaking. Kalau breaking apa, Mbak? Mbak Devi Apriliana. Kalau breaking apa? Kalau breaking iku eh mengapung juga, cuman sudah gimana ya? Mengapung tidak bisa menyatu gitu. Mengapung tidak bisa menyatu. Bedanya ambek kerimbing apa? Kalau creaming sudah masih masih berbentuk butiran. Kalau breaking? Breaking sudah Kalau breaking apa? kalau breaking sudah membentuk itu Ibu, menyatu. Tuh, jadi butirannya menyatu ya. Jadi yang abu-abu kumpul sama abu-abu membentuk suatu lapisan gitu ya. Terbentuklah breaking. Oke, tadi udah pada lihat contoh-contohnya lebih bisa membayangkan kita masuk ke penjelasan. Coalescence merupakan proses ketika dua atau lebih droplet atau butiran bergabung dan membentuk droplet atau butiran yang lebih besar. Jadi yang awalnya dia kecil-kecil mulai menyatu ya. Kita lihat gambarnya di sini. Tuh ya. Contohnya yang fase dalam misalnya minyak. Ini minyaknya antar minyak-minyak ini udah mulai menyatu membentuk minyak yang lebih besar lagi. Nah, ini merupakan bentuk ketidakstabilan ya. Yang kedua adalah flokulasi, adalah suatu peristiwa terbentuknya kelompok-kelompok globul yang posisinya tidak beraturan di dalam emulsi. Jadi hampir-hampir mirip antara flokulasi dengan coalescence ya. Kalau coalescence itu kecil-kecil bergabung menjadi lebih besar. Kalau yang flokulasi kecil-kecilnya masih menyatu, tapi belum sampai jadi butiran yang lebih besar ya. Coba lihat gambar yang ini ya. Kalau koalesen dia kecil-kecil menyatu jadi lebih besar. Kalau flokulasi masih kecil-kecilnya aja. Atau mungkin bisa disebutnya flokulasi itu terjadi lebih dahulu. Kan awalnya pasti gerumbul-gerumbul dulu ya. Kayak misalnya kalian mainan busa nih sabun itu kan pasti awalnya dia berkumpul dulu yang kecil-kecil. Akhirnya terbentuk si coalescence atau yang gelembung yang lebih besar ya. Kemudian creaming. Creaming itu terjadi bila butiran fase dalam terflokulasi dan terkonsentrasi pada salah satu bagian emulsi. Ada dua jenis creaming ya, ada yang upward creaming sama downward creaming. Kalau upward itu ke atas ya, tuh kemudian kalau yang ke bawah namanya sedimentasi. Peristiwa creaming ini reversibel dan dapat diperbaiki dengan pengocokan. Jadi, apabila terjadi creaming itu masih reversibel, artinya masih dapat kembali, ya, masih belum paten, rusak gitu ya. Kemudian, nah, gambarnya creaming tadi Mbak siapa ya? Mbak Aisyah ya kalau nggak salah. Kalau creaming itu gerombol-gerombolnya udah mulai ke atas, ya. Kalau di atas tadi namanya apa? Kalau di atas namanya creaming. Kalau ke bawah namanya apa? Sedimentasi. Sedimentasi ya. Ini kemudian ini cracking atau breaking yaitu bila kedua fase dalam emulsi memisah menyeluruh, sistem emulsinya pecah. Cracking tidak dapat diperbaiki dengan pengocokan karena bersifat irreversibel. Jadi kalau misalkan sudah terjadi cracking atau breaking itu ini benar-benar udah kepisah banget antara minyak dengan air. Meskipun mau kalian kocok, mau kalian panasin, mau kalian reparasi itu udah nggak bisa. Artinya emulsinya atau segaannya sudah rusak, udah nggak stabil, udah pecah, gitu ya.
Kemudian kalau memang terjadi seperti itu, reformulasinya perlu dilakukan adalah eh, viskositas medianya dinaikkan atau tegangan antar permukaannya diturunkan. Oke, jadi mungkin gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ketika ada emulsi yang baik itu emulsi yang ukurannya seragam, dropletnya kurang lebih sama. Kemudian ketika mulai terjadi penggabungan yang kecil-kecil, namanya flokulasi. Dan jika ini berlangsung secara terus-menerus, dia akan membesar ya, menyebabkan coalescence. Nah, kemudian kalau coalescence ini juga masih berlangsung, dia akan memisah. Artinya fase minyaknya akan naik naik ke atas. Nah, di bagian creaming itu kan ada yang gede, ada yang kecil ya. Jadi ini tuh gabungan antara flokulasi sama coalescence. Kalau ke atas namanya creaming, kalau ke bawah namanya sedimentasi. Nah, kalau misalkan em, berlangsung lama dan tidak bisa dikembalikan, itu bisa menyebabkan yang namanya breaking atau pemisah. Oke, saya minta ada volunteer menjelaskan. Mbak Alifta coba. Ya, Ibu. Ayo coba dijelasin gambar barusan kayak 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 saya tadi ngomong. Kalau ukuran emulsi yang bagus itu yang sama ukurannya yang untuk coalescent itu ketika ada gabungnya butiran sehingga membentuk butiran yang besar. Kemudian untuk flokulasinya itu ketika hampir sama dengan coalescent, namun butirannya menggerombol masih kecil-kecil. Kemudian untuk creaming tadi itu ada dua. Upward creaming itu ketika butiran-butiran tersebut ke atas. Kemudian untuk sedimentasinya ketika butiran-butiran tersebut berada di bawah. Kemudian untuk cracking-nya itu ketika emulsinya sudah pecah dan rusak. Dari jenis-jenis ketidakstabilan ini, yang masih dapat diperbaiki dengan pengocokan berarti yang mana, Mbak? Yang masih bisa kembali ke kondisi awal. Yang baik berarti yang mana dari empat ini? Yang flokulasi, Ibu. Yang flokulasi. Terus kalau misalkan yang nggak bisa kembali yang mana? Yang breaking. Yang mana? Yang cracking. Ya, jadi untuk flokulasi, coalescence, sama creaming, itu sebenarnya masih bisa kembali, Mbak. Sifatnya reversible. Cara kembalikannya gimana? Dengan cara dikocok, ya. Terus kalau misalkan udah breaking, itu sudah pecah, berarti itu yang sifatnya irreversible, ya. Udah nggak bisa diperbaiki lagi. Lanjut ya. Ini adalah komposisi umum dalam resep emulsi. Ada bahan obat, ada bahan pengemulsi, sama bahan tambahan, sama bahan pembawa. Bahan obatnya ada termasuk fase dalam, kemudian untuk bahan pembantu terdiri dari emulsi sama bahan tambahan, semua fase luarnya bahan pembawa. Untuk emulsi waktu yang lama. Bahan pengemulsi atau nama lainnya emulgator, ya, diingat-ingat. Ada berbagai macam jenis. Yang pertama berdasarkan kelarutannya. Untuk emulgator yang suka air atau larut dalam air, contohnya ada legum Arab. Nah, ya, kalau nanti kita di lab ngomong PGA, jangan bingung itu apa. Itu Pulveris gum arabicum, ya, PGA. Terus ada teragakan. Terus kalau yang larut minyak, contohnya adalah sabun kalsium stearat. Kalau berdasarkan muatan, jadi emulgator itu juga ada muatannya atau surfaktannya ada muatannya yang bersifat anionik. Contohnya apa? Gum Arab.
sama sabun natrium stearat. Itu lebih cocok untuk emulsi yang bentuknya tipe minyak dalam air. Kemudian kalau kationik, contohnya adalah benzalkonium chloride. Non-ionik, contohnya adalah span sama twin. Sama yang bersifat amfoter, contohnya protein. Jadi span sama twin itu punya beberapa tipe. Ada yang 40, 60, 80. Itu akan mempengaruhi kelarutannya. Kemudian di sini dibahas satu-satu. Yang pertama adalah gum Arab. Dia digunakan untuk bentuk yang mucilago atau yang serbuk kering. Sifatnya dia viskositasnya agak rendah, tapi cepat terjadi creaming. Creaming tadi boleh apa nggak boleh ya Mbak ya? Boleh. Cream boleh ya, tapi itu dia merupakan sudah mulai tanda-tanda ketidakstabilan ya sebenarnya ya, gitu. Kemudian teragakan digunakan untuk mucilago dan serbuk sama ya. Viskositasnya lebih besar dibandingkan dengan gum Arab sehingga lebih sulit untuk dituang. Baik bila dikombinasi dengan si teragakan itu baik dikombinasi dengan gum Arab. Kenapa? Karena si gum Arab ini bisa memperkecil diameter minyak dan yang teragakan bisa memperbesar atau meningkatkan viskositas. Kemudian untuk teragakan sendiri terbuat dari satu bagian teragakan untuk 40 bagian minyak. Berikutnya, cara membuat emulsi ya dari teragakan. Kalau misalkan yang pertama dalam bentuk serbuk, teragakan ditambah minyak, lalu digerus saat homogen, baru ditambahkan air panas 25 kali teragakan. Kalau teragakannya 2 gram, berarti air teragakannya berapa? 50. 50 ya, tinggal 25 dikali 2. Itu cara bikinnya jadi teragakan tambah minyak, terus atau homogen, baru tambah air. Kalau bentuknya mucilago, gimana? Berarti teragakan ditambah air 20 kalinya, terbentuk mucilago, baru ditambahkan minyak dan air sedikit-sedikit. Kalian tahu nggak sih sebenarnya mucilago itu apa? Jadi mucilago itu nanti bentuknya apa kental ya dia itu. Jadi kalau untuk dibuat mucilago itu artinya sih bahan emulgatornya itu ditambahkan air itu namanya mucilago, ad mucilago. Jadi kayak apa ya? Kayak krim mungkin ya. Kalau kalian pakai eh, lihat sediaan krim itu kan agak-agak kental gimana gitu ya. Itu mucilago. Kemudian contoh emulgator yang lain adalah MC atau metil selulosa. Ini digunakan bentuk mucilago. Jadi tolong diperhatikan di sini teragakan itu bisa kita tambahkan dalam bentuk serbuk atau bisa kita tambahkan dalam bentuk mucilago. Artinya mucilago itu tadi ya, jadi teragakannya sama air dipreparasi dulu sampai terbentuk mucilago, baru ditambah dengan fase minyak dan airnya. Kalau serbuk itu gimana berarti? Kalau serbuk berarti si emulgatornya kita tambahkan fase minyaknya, baru tambahkan fase airnya. Bingung nggak yang ini? Tak ulangi lagi wes. Jadi kan untuk pembuatan emulsi itu kan ada fase minyak, fase air, sama emulgator. Yang dimaksud dengan dalam bentuk serbuk, itu si emulgatornya ditambahkan sama si fase dalamnya, baru ditambah fase luarnya. Jadi emulgator, baru ditambah minyak, baru ditambah air. Nah, kalau yang dimaksud dengan mucilago, berarti si emulgatornya ditambah air untuk dijadikan mucilago dulu, dijadikan pasta, baru ditambahkan air dan minyak gitu. Ya. Kemudian ini tadi metode selulosa biasanya digunakan 1-10%. Terus habis itu ada CMC. CMC itu sering banget digunakan. Jadi singkatannya itu karboksi metil selulosa. Digunakan dalam bentuk mucilago. Minyak dicampur dengan mucilago CMC. Jadi kalau mucilago prinsipnya, kalau saya tanya pembuatan mucilago itu gimana? Berarti kita bisa menambahkan emulgator dengan air diaduk ad mucilago atau ad pasta.
ya. Kemudian ada juga golongan sabun dan alkali. Contohnya untuk obat luar adalah lotion atau liniment ya, tidak untuk obat dalam. Kemudian kalau untuk mau membuat sediaan golongan sabun itu tipenya bisa minyak dalam air atau minyak dalam air atau air dalam minyak. Berikutnya ada yang namanya TEA ya. TEA itu singkatannya adalah triethanolamin. Dia itu eh, umumnya digunakan untuk asam oleat ya, ditambahkan untuk membentuk sabun TEA oleat. Kemudian ada asam stearat digunakan untuk membentuk sabun TEA stearat. Untuk TEA ini juga digunakan untuk obat luar ya, tipenya minyak dalam air. Untuk persentase penggunaannya sekitar 2-4% ya, atau juga bisa digunakan 5-15%. Kemudian ada golongan alkohol. Ya, alkohol itu juga bisa digunakan sebagai emulgator. Contoh alkohol berat molekul tinggi ada asetil alkohol, steril alkohol, oleal alkohol, sama gliseril monostearat. Tolong diperhatikan ya. Jadi untuk setil alkohol, steril alkohol, sama oleal alkohol itu bentuknya padat. Bentuknya padat berupa butiran. Ya, bukan cair. Jadi nggak semua alkohol itu bentuknya cair. Kemudian ini digunakan untuk obat luar. Biasanya untuk padatan-padatan ini digunakan kalau misalkan kita mau bikin sediaan krim. Tidak digunakan untuk membuat sediaan emulsi karena emulsi kan per oral. Nah, jadi kita nggak pakai bahan-bahan ini yang alkohol sih. Terus habis itu ada yang namanya pembasah ya. Itu surfaktan sintesis. eh, Tujuannya adalah untuk menurunkan tegangan antar permukaan. Dia mengandung gugus hidrofil sama lipofil. Kalau hidrofil itu tadi suka air apa nggak suka air? Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Ya, kalau hidrofil suka air apa nggak suka air? Suka air. Suka. Ya, kalau lipofil suka apa? Suka minyak. Suka Suka minyak. minyak. Jadi seperti yang tadi ya, yang di awal surfaktan itu punya bagian yang suka air sama punya bagian yang suka minyak, sehingga dia bisa menyatukan antara air dengan minyak. Terus habis itu contoh dari golongan pembasah ada natrium lauril sulfat atau nama lainnya sodium lauril sulfat. Biasanya disingkat juga sebagai SLS ya. Kemudian ada twin sama span. Twin sama span ini yang paling sering kita gunakan ya. Kemudian ada perbedaan. Jadi emulgator si span sama twin punya karakteristik masing-masing. Kalau span itu dia cenderung suka minyak, HLB-nya rendah, sama sering digunakan untuk emulsi tipe air dalam minyak. Kalau twin, dia lebih suka air, HLB-nya, udah tahu HLB belum ya? HLB, hidrofilik, lipofilik balance ya. Kemudian tipe minyak dalam air. Dia cocoknya untuk tipe minyak dalam air. Yang perlu kalian ingat, kalau HLB-nya tinggi, berarti suka air apa minyak kalau HLB-nya tinggi? Air. Ya, jadi kalau HLB tinggi, suka air, berarti contohnya adalah twin. Wes itu konsepnya yang diingat. Kalau span pasti kebalikannya. Dia HLB-nya rendah, sukanya sama minyak, ya. Nah, dalam pembuatannya span sama twin ini lebih sering digunakan kombinasi karena bisa menghasilkan emulsi yang lebih stabil. Kemudian ini tadi kan kita belajar tentang emulgator-emulgator ya. Kemudian ini ada bahan tambahan. Contoh yang pertama adalah bahan pengawet. Kira-kira kenapa kok emulsi ini tetap perlu ditambahkan bahan pengawet ya? Karena kan emulsi itu ada airnya, kemudian air itu kan tempat untuk pertumbuhan mikrob
yang sangat baik. Iya, karena di emulsi juga ada fase airnya ya, yang merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Jadi tetap perlu ditambahkan adanya pengawet. Tuh. Kemudian, jadi untuk emulgator itu juga bisa menimbulkan mikroba. Contohnya ada jamur, ragi, bakteri gitu ya. Selain dari fase airnya juga dari emulgatornya ya. Kemudian untuk pengawet itu dipilih yang larut dalam fase air karena pertumbuhan yang paling banyak yang bisa menumbuhkan mikroba adalah yang fase airnya. Contohnya ada asam sorbat, asam benzoat, sama para hidroksibenzoat. Kemudian kalau emulsi tipe air dalam minyak tidak membantu pertumbuhan mikroba karena pembawanya adalah fase minyak. Fase minyak itu jarang ditemui mikroba, cuman ya itu tadi salah satu kelemahan dari minyak itu berbau tengik dan mudah teroksidasi ya. Kemudian kita bisa tambahkan korigens ya. Korigens itu apa kemarin? Korigens itu ada 3 jenis apa aja? Saporis, terus Odoris, Koloris, koloris koloris. itu. ya, saporis, odoris, sama koloris. Ada macam-macam ya, punya fungsinya sendiri-sendiri. Jadi Mbak siapa tadi ya pernah bilang saya pernah minum Scott Emulsion enak, bu rasa jeruk. Itu tergantung korigensnya karena bau minyaknya udah ditutupin sama rasa jeruk itu tadi ya. Contohnya korigens ada minyak atsiri. Kemudian untuk pemanis kita bisa tambahkan gula, sirup atau sakarin atau mungkin perisa yang seperti rasa jeruk itu tadi ya. Kemudian untuk wadah bisa berupa botol ya kalau sediaannya emulsi. Kalau pot itu untuk sediaan krim. Kemudian etiket. Kalau misalkan emulsi nanti etiketnya warna putih apa biru ya? Kalau emulsi yang per oral Putih Ibu. Putih, Ibu. warna putih ya. Kalau misalkan dia digunakan topikal untuk krim gitu berarti pakai yang warna biru. Ya, terus harus tertera label pojok dahulu untuk menjamin distribusi fase dalam yang merata, terutama bila terjadi creaming supaya dosisnya seragam ya. Jadi mau itu emulsi atau suspensi wajib ada tulisan pojok dahulu ya. Kemudian dalam wadah tertutup baik, disimpannya dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk. Nah, ini ada contohnya. Oke, saya coba tunjuk. Hmm, Nah, ini nama-nama mahasiswanya. Em, Mbak Anake aja, mana Mbak Anake? Bingung saya milih siapa Mbak Anake aja lah. Anake ada nggak? Mana Anake? Ada, Bu. Anake, kalau dilihat dari resep ini, coba kamu sebutkan. Misalnya oleum, fase apa, bawahnya fase apa, ya coba. Pas. Resipe apa itu Anake? Resipe, oleo, Mm-mm. cek asli. Apa itu, Bu? Ya, itu sebenarnya jenis-jenis minyak aja yang ada di lab itu, Mbak. Itu termasuk fase apa? Minyak apa air? Minyak, Terus bawahnya oleo, bacaan. cinnamon, Berarti minyak, Terus bawahnya full gam Arab, Berarti sebagai air, ayo. minyak, Wow. minyak, Gak minyak air. Satu lagi apa? Tadi lo lah sebut no. Nama lainnya dia itu PGA. Berarti sebagai apa PGA, fungsi ini? emulgator, Emulgator. Terus bawahnya gliserin, gliserin fase apa? air, Bisa air ya, lebih mudah larut di air. Terus bawahnya aquades, air, aquades masuk di
fase air ya. Itu MFL-nya mau dibuat sediaan apa berarti? Emulsi. Terus cara pakainya sehari Sehari 1 kali saja. saja. Terus itu C-nya apa? 1 sendok apa? Teh. Oh, teh. Kalau teh apa? 1 sendok apa? Kalau Makan. C besar apa? 1 sendok makan. Ya, sehari 1 kali 1 sendok makan. Oke. Jadi ya, kalau oleum-oleum pasti masuknya fase minyak. Kemudian kalau emulgator kalian harus hafal ya yang sering di keluar. Misalnya PGA, CMCNA, kemudian tadi ada SPAN, ada Twin. Nah, itu pasti masuknya emulgator ya. Kemudian baru fase air gitu. Terus resep yang kedua itu ada apa nih? Kurkuma plus emulsion ya. Oke, ini contoh Scott emulsionnya. Nih ya. Jadi ini resipenya kurkuma plus emulsion. Apa ini? FL1 apa? Artinya 1 botol ya. Nih. Oke. Ya. Em, ini tugasnya nggak usah apa namanya nggak usah dikumpulkan, dikerjakan aja di buku catatan kalian, dipelajari nanti UTS keluar gitu aja ya. Mau dikumpulkan apa enggak? Langsung geleng-geleng. Enggak ya. Kalau misalkan nggak usah dikumpulkan nggak apa-apa, tapi dikerjakan mandiri di catatannya ya, dibuat belajar sendiri. Karena nanti tak keluarkan di UTS gitu ya. Em, masih ada waktunya, mungkin saya mau tanya tanya jawab bentar ya. Mbak Amara, mana Mbak Amara? Amara siapa Ibu? Oh iya ada berapa? Ya udah Amara Rosiani. Baik Ibu. Mbak Amara, kalau emulsi itu tadi berapa fase? Ada 2 Berapa Ibu. fase? Apa sama apa? Fase air dan minyak. Fase air sama minyak. Untuk tipe emulsi ada berapa? 2 Ibu. Apa sama apa? Minyak cair dan ada minyak padat. Tipe emulsi. Tipe. Tipe emulsi apa dalam apa sama apa dalam apa? OW dan WO Bu. OW dan WO ya. Oke. Kemudian Adelia. Adelia siapa, Bu? Adelia Tirta. Saya lah, 30. Dan ini muncul terus ya. Oke. Kalau tipe emulsi tadi kan ada OW sama WO. Kalau tipe OW berarti yang fase dalamnya yang siapa? Oil Ibu. Fase dalamnya oil berarti minyak. Fase luarnya apa? Air. Terus kalau tipe WO berarti Minyak air dalam minyak. oke. Untuk sediaan per oral atau diminum itu lebih seringnya pakai tipe yang mana? OW atau WO? Oil in water. Oil. Oil in water. Jadi dilihat dari pembawanya ya.
kalau dibuat krim lebih seringnya di papa. Apa deh? Ayo. Suaranya putus-putus, Bu. Loh, loh. Masih putus-putus, Ibu. Oke. So- Suaranya udah terdengar jelas belum? Sudah, Ya, Ibu. Ibu. Oke, masih tetap Adelia. Adel mana? Adel, kalau bikin krim tipe apa? WO. Tipe WO. Oke. Sekarang saya mau tanya yang nggak nyala kamera nih. Ya, Bu. Siapa ya? Ahmad Dhani. Ya, Ibu. Ahmad Dhani tadi contoh ketidakstabilan emulsi apa dan yang dijelaskan temanmu tadi? Ada 4. Apa aja? Breaking, Ibu. Breaking lah salah satu nih. Salah 4-nya apa? Loh. Apa dan? Lupa, Ibu. Lupa. Angelita Dwi ada satu toh. Ya, Ibu. Ayo, tadi jenis ketidakstabilan apa ya selain breaking? Itu, Bu. Cramming. Screaming terus. Screaming. Gak apa-apa, Gimana apalagi sih? Sama Hah? flokulasi sama Yang bergabung menjadi lebih besar tadi apa? Koa? koal. Coalescence.
Ya, kewalasan. Ya, ya wes. Jadi nanti yang masih bisa kembali, yang reversible, contoh ketidakstabilan yang mana? Apa Ibu? Apa Bu? Yang masih bisa kembali menjadi emulsi yang stabil, itu contoh ketidakstabilan yang mana? Yang creaming. Yang creaming, terus yang flow, Flockulasi. sama yang Coalescence. coalescence. Ya, jadi tiga itu ketika dikocok masih bisa kembali ke semula. Tapi kalau udah yang breaking tadi ya, atau pecah tadi, udah nggak bisa kembali atau sifatnya irreversible gitu. Ya, ya wes, nanti dibaca-baca lagi PPT-nya, tugasnya dikerjakan mandiri, ditaruh di catatannya, nanti dipelajari lagi kalau misalkan UTS ya. Terus kalau misalkan sudah UTS juga jangan dilupakan materinya. Ini kan kalian bawa sampai akhir nanti sampai jadi apoteker ya. Itu. Oke, nanti Mbak Anaki kirim ke saya ya daftar mahasiswa yang tidak hadir pada hari ini gitu. Oke? Ya udah, terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.